Setiap tengah malam ibu mertuaku masuk ke kamar anakku. Dan malam itu aku menyadari, rumah ini tidak pernah benar-benar aman. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah hanya karena suara pintu. Bukan teriakan. Bukan suara benda jatuh. Hanya derit pelan engsel pintu, yang muncul setiap tengah malam, konsisten, seperti jam yang berdetak. Awalnya aku mengira aku cuma terlalu sensitif. Namaku Nadia. Aku ibu rumah tangga biasa. Aku punya suami bernama Rizal. Pria yang bagiku terlihat bertanggung jawab dan pekerja keras. Kami punya satu anak perempuan berusia 7 tahun. Kirana, anak yang ceria, penurut, dan sangat penyayang. Kami tinggal di rumah peninggalan almarhum ayah Rizal, Pak Hendra. Rumah besar di pinggir kota. Dindingnya tebal. Lorongnya panjang. Dan malam hari, terlalu sunyi. Sejak Pak Hendra meninggal 2 tahun lalu, ibu mertua kami, Bu Marlina, ikut tinggal bersama. Rizal yang memintanya. Ibu nggak mungkin sendirian, katanya waktu itu. Aku mengangguk. Aku tidak keberatan. Bu Marlina terlihat seperti nenek pada umumnya. Rapi. Rajin pengajian. Tidak pernah bicara kasar. Bahkan, terlalu menyayangi Kirana. Terlalu. Setiap Kirana pulang sekolah, Bu Marlina selalu menyambutnya paling dulu. Tas direbut dari tangan kecil itu. Bekalnya dibuka. Rambutnya dirapikan. Kamu capek enggak, Nak? Lapar ya? Nenek bikinin minum dulu. Rizal sering tertawa melihatnya. Bagus kan? Kirana jadi dekat sama neneknya. Aku ikut tersenyum. Tapi di dalam hatiku, ada satu perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Perasaan tidak nyaman. Bukan karena Bu Marlina jahat, tapi karena cara dia menatap Kirana. Tatapan itu mulai berubah sekitar 3 minggu sebelum kejadian. Bukan tatapan nenek yang gemas. Bukan tatapan sayang. Lebih seperti menunggu. Seperti seseorang yang tahu sesuatu dan sedang menanti waktunya tiba. Lalu aku mulai sulit tidur. Aku sering terbangun tanpa mimpi. Tanpa alasan. Hanya perasaan gelisah yang membuat dadaku sesak. Dan hampir setiap kali aku terbangun, jam menunjukkan waktu yang sama. Pukul 00.20, pukul 00.30. Sampai malam itu. Malam di mana aku terbangun karena haus. Tenggorokanku terasa kering. Aku meraba ponsel. Pukul 00.24. Rizal tidur pulas di sampingku. Dengkurannya pelan. Aku menyingkirkan selimut, bersiap bangun. Lalu aku mendengarnya. Kriit. Suara itu pelan. Sangat pelan. Tapi aku mengenalnya dengan baik. Itu suara pintu kamar Kirana. Kirana memang biasa tidur dengan pintu sedikit terbuka. Engselnya sudah lama perlu diminyaki. Tapi kali ini, suaranya berbeda. Bukan tertiup angin. Bukan karena Kirana bergerak. Seperti didorong. Aku menahan napas. Aku menajamkan telinga. Tidak ada suara langkah kaki kecil. Tidak ada suara Kirana memanggil. Tidak ada tangisan. Hening. Lalu, beberapa detik kemudian, tap, tap, tap. Langkah kaki. Bukan langkah kaki anak 7 tahun. Langkah kaki orang dewasa. Pelan. Berjingkak. Seperti tidak ingin ketahuan. Dadaku langsung dingin. Siapa yang masuk ke kamar anakku tengah malam? Pencuri? Orang asing? Aku meraih hijab tidur instan yang tergantung di sisi ranjang. Tanganku gemetar saat memakainya. Aku tidak membangunkan Rizal. Entah kenapa, instingku berkata jangan. Dengan kaki telanjang, aku berjalan perlahan ke pintu kamar.
Kubuka sedikit. Sangat sedikit. Lorong gelap. Hanya ada cahaya bulan pucat dari jendela besar di ujung koridor. Dan saat itulah aku melihatnya. Pintu kamar Kirana tertutup rapat. Aku membeku. Artinya, seseorang masih ada di dalam bersama anakku. Aku berdiri di sana. Tidak bergerak. Tidak bernapas normal. 5 menit terasa seperti seumur hidup. Lalu, kriit. Pintu kamar Kirana terbuka lagi. Sosok itu keluar. Dia menutup pintu perlahan. Sangat hati-hati. Seolah takut membangunkan seseorang. Lalu dia berbalik. Dan saat cahaya bulan menyentuh wajahnya, aku hampir berteriak. Itu Bu Marlina. Tapi bukan Bu Marlina yang kukenal. Wajahnya pucat pasi. Seperti tidak ada darah sama sekali. Keringat dingin mengilap di dahi dan pelipisnya. Matanya terbelalak, bukan kaget, tapi ketakutan. Ketakutan yang murni. Tangannya gemetar hebat. Dan di tangan kanannya, dia menggenggam sesuatu. Kecil. Seperti secari kertas tebal. Bu Marlina tidak menoleh ke kanan atau kiri. Dia berjalan cepat menuju kamarnya, kamar yang letaknya tepat di sebelah kamar Kirana, lalu masuk dan menutup pintu keras-keras. Lorong kembali sunyi. Aku masih berdiri di balik pintu kamar. Tubuhku dingin. Kepalaku penuh pertanyaan. Kenapa ibu mertuaku masuk ke kamar anakku tengah malam? Kenapa wajahnya ketakutan? Dan apa yang dia ambil dari sana? Malam itu aku tidak tidur lagi. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Rizal yang masih terlelap. Aku ingin membangunkannya. Tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Mas, ibumu keluar dari kamar anak kita tengah malam dengan wajah seperti melihat setan? Pagi datang seperti biasa. Terlalu biasa. Kirana sarapan sambil mewarnai. Rizal membaca berita. Bu Marlina bersenandung kecil di dapur, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pucat, tidak ada gemetar. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya aku berpikir, apakah aku yang berhalusinasi? Kesempatanku datang saat Rizal berangkat kerja dan Kirana sudah siap diantar sekolah. Aku menghampiri Bu Marlina di dapur. Bu, panggilku pelan. Dia menoleh sambil tersenyum. Iya, Nadia. Aku menatap matanya. Semalam, aku bangun. Aku lihat ibu keluar dari kamar Kirana. Senyumnya membeku. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Lalu dia tertawa kecil. Oh, itu. Ibu nggak bisa tidur. Takut Kirana kedinginan. Selimutnya melorot. Aku mengangguk. Tapi wajah ibu pucat sekali. Dia tertawa lagi. Lebih keras. Ah, kamu ini. Ibu kan takut gelap. Aku menarik napas. Terus, kertas yang ibu pegang. Tangannya berhenti melipat serbet. Kertas. Iya. Seperti kertas gambar. Oh itu, katanya cepat. Kertas resep. Jatuh dari saku. Jawabannya rapi. Terlalu rapi. Aku tersenyum tipis. Oh, maaf kalau aku curiga. Dia menepuk lenganku. Itu tandanya kamu ibu yang baik. Tapi saat aku membalik badan, aku tahu satu hal. Dia berbohong. Dan saat sore itu Kirana berkata dengan polos. Kirana mimpi ketemu kakek. Kakek nyuruh Kirana gambar dinding kamar. Aku tahu. Ini bukan kebetulan. Ini baru permulaan. Setiap malam pola itu terulang. Dan saat buku gambar anakku kutemukan di tempat sampah, aku tahu ini bukan sekadar mimpi. Setelah malam itu, aku tidak lagi bisa menganggap semuanya kebetulan.
Aku mencoba tidur seperti biasa. Aku memejamkan mata. Aku berpura-pura tenang. Tapi tubuhku seperti selalu siaga, menunggu sesuatu terjadi. Dan benar saja. Malam berikutnya, di jam yang hampir sama, aku terbangun lagi. Pukul 00.27. Dan suara itu kembali datang. Kriit. Pintu kamar Kirana. Kali ini aku tidak bergerak. Aku tidak bangun. Aku hanya berbaring kaku, menahan napas, menajamkan telinga. Beberapa detik kemudian, langkah kaki pelan. Berjingkak. Terkur. Langkah kaki orang dewasa. Aku menoleh ke arah Rizal. Dia masih tidur pulas. Sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di rumah kami sendiri. Aku menunggu. Aku mendengar pintu kamar Kirana tertutup. Lalu hening. 5 menit. 10 menit. Dan akhirnya, langkah kaki itu kembali. Lebih cepat. Lebih tergesa. Pintu kamar seseorang ditutup. Dan semuanya kembali sunyi. Aku membuka mata lebar-lebar dalam gelap. Malam ketiga, pola yang sama terulang. Malam keempat, persis sama. Tidak pernah lebih cepat. Tidak pernah lebih lambat. Selalu setelah tengah malam. Selalu sunyi. Selalu rahasia. Dan yang paling aneh, Kirana tidak pernah terbangun. Pagi-pagi, aku mencoba bertanya dengan sangat hati-hati. Kirana, semalam tidurnya nyenyak? Iya, Bu. Kirana tidur pules. Kirana nggak dengar apa-apa. Enggak. Tidak ada mimpi buruk. Tidak ada tangisan. Tidak ada ingatan. Seolah-olah, setiap kali sesuatu terjadi di kamarnya, dia tidak benar-benar sadar. Aku semakin gelisah. Dan satu hal lain mulai menggangguku. Buku gambar Kirana. Kirana anak yang suka menggambar. Hampir setiap hari sepulang sekolah, dia duduk di kamar, menggambar rumah, bunga, orang-orang. Buku gambarnya biasanya berserakan di meja kecil dekat tempat tidurnya. Tapi suatu siang, saat aku ingin membereskan kamarnya, aku menyadari sesuatu. Buku gambar yang sedang dia pakai, tidak ada. Aku mencari di meja. Tidak ada. Di rak. Tidak ada. Di tas sekolah. Tidak ada. Kirana, buku gambarnya kemana? Nggak tahu, Bu. Jawaban polos. Tanpa rasa bersalah. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin tertinggal di sekolah. Mungkin dibawa teman. Tapi perasaan tidak enak di dadaku justru semakin menekan. Sore itu, Bu Marlina terlihat biasa saja. Dia menyiram tanaman. Menonton TV. Mengobrol ringan denganku seolah kami tidak menyimpan rahasia apapun. Dan entah kenapa, justru ketenangannya itu membuatku semakin takut. Malam itu aku memutuskan tidak tidur. Aku duduk di sofa ruang keluarga dengan lampu mati. Ponsel di tangan. Mataku mengarah ke lorong. Dan tepat pukul 00.26, aku melihat pintu kamar Bu Marlina terbuka pelan. Aku menahan napas. Bu Marlina keluar. Dia berjalan tanpa menyalakan lampu. Seolah sudah hafal letak setiap sudut rumah. Dia tidak ragu. Tidak tersandung. Tidak berhenti. Dia langsung menuju kamar Kirana. Dan sekali lagi, dia masuk. Aku ingin berdiri. Aku ingin berteriak. Tapi kakiku terasa berat seperti tertancap ke lantai. Aku hanya bisa menunggu. Ketika dia keluar beberapa menit kemudian, wajahnya sama seperti malam pertama itu. Puc. Gemetar. Ketakutan. Dan di tangannya, tidak ada apa-apa. Malam itu aku tahu satu hal pasti. Sesuatu yang dia cari di kamar Kirana, belum dia temukan.
Keesokan paginya, saat Bu Marlina pergi pengajian dan Kirana sudah di sekolah, aku mulai mencari dengan sungguh-sungguh. Aku membuka lemari Kirana. Aku menggeser tempat tidur. Aku membuka laci-laci kecil. Tidak ada. Sampai akhirnya aku teringat sesuatu. Tempat sampah di taman belakang. Bu Marlina sering membuang sampah organik ke sana. Kulit buah, sisa sayur, kertas bekas. Hatiku berdebar saat aku berjalan ke belakang rumah. Di dekat komposter, ada kantong sampah hitam besar. Bau asam langsung menyergap saat aku membukanya. Aku mengaduk-aduk isinya dengan tangan gemetar. Dan di dasar kantong itu, aku menemukannya. Buku gambar Kirana. Bas. Kotak. Sampulnya tertekuk. Seolah dibuang dengan tergesa. Aku menariknya keluar, menahan mual. Tanganku gemetar saat membuka halaman demi halaman. Beberapa halaman di tengah, hilang. Bukan disobek rapi, tapi dicabut paksa. Robekan kasar di dekat spiralnya masih terlihat jelas. Aku terduduk di tanah. Dadaku sesak. Bu Marlina bukan hanya masuk ke kamar Kirana. Dia mencuri gambar-gambar anakku. Gambar apa yang membuatnya sampai setakut itu? Gambar apa yang sampai harus dibuang diam-diam? Aku membersihkan buku gambar itu seadanya dan menyembunyikannya di lemari bajuku, di bawah tumpukan hijab lama. Aku menatap pintu kamar Bu Marlina dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi melihatnya sebagai nenek penyayang. Aku melihatnya sebagai ancaman. Aku tahu, kalau aku ingin melindungi Kirana, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu setiap malam. Dan satu-satunya cara adalah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Hari itu juga aku mengambil keputusan yang membuat tanganku dingin sepanjang perjalanan. Aku akan memasang kamera. Bukan untuk memata-matai. Bukan karena aku ingin tahu. Tapi karena aku seorang ibu. Dan naluriku berteriak bahwa anakku sedang berada di tengah sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa kupahami. Aku menyembunyikan kamera di mata boneka. Dan malam itu aku menyaksikan sendiri sesuatu yang tidak pernah seharusnya kulihat. Keputusan itu kuambil tanpa banyak berpikir lagi. Bukan karena aku berani, tapi karena aku kehabisan pilihan. Hari itu, setelah mengantar Kirana ke sekolah, aku tidak langsung pulang. Aku memutar setir mobil ke arah pusat kota. Tanganku dingin. Setiap kali lampu merah, kakiku gemetar di pedal rem. Aku terus bertanya pada diriku sendiri. Apa aku sudah gila? Apa aku terlalu curiga? Tapi bayangan wajah Bu Marlina yang pucat dan gemetar di lorong itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Aku masuk ke toko elektronik besar. Lampunya terang. Rem. Terasa ironis. Aku mencari alat pengintai di tempat yang begitu normal. Ada kamera pengawas kecil? Tanyaku pada pramuniaga. Yang kecil sekali. Tidak kelihatan. Dia menatapku sejenak. Lalu tanpa bertanya banyak, dia mengeluarkan dua kamera mini nirkabel seukuran dadu. Ada night vision. Deteksi gerak. Bisa langsung ke ponsel. Katanya. Aku mengangguk. Ambil. Aku membayar tunai. Aku menolak dicatat namaku. Aku tidak mau ada jejak. Sepanjang perjalanan pulang, dadaku berdebar seperti mau pecah. Ini bukan lagi rasa takut. Ini kesadaran bahwa aku sedang melangkah ke sesuatu yang tidak bisa kuputar balik. Aku sampai rumah tepat saat Bu Marlina sedang salat di kamarnya. Suara bacaannya terdengar lirih dari balik pintu. Ini kesempatanku. Aku masuk ke kamar Kirana dan mengunci pintunya pelan. Kamar itu masih tampak seperti kamar anak kecil biasa. Boneka, buku, krayon, selimut bermotif kartun.
Sulit membayangkan bahwa di ruangan sekecil ini, sesuatu yang begitu mengerikan terjadi setiap malam. Aku menatap sekeliling, mencari tempat terbaik untuk menyembunyikan kamera. Mataku berhenti pada rak buku di sudut kamar. Di sana duduk boneka beruang coklat besar. Hadiah ulang tahun Kirana yang ketiga. Boneka itu jarang dimainkan lagi, tapi posisinya sempurna. Matanya menghadap langsung ke tempat tidur dan ke dinding yang Kirana sebut dalam mimpinya. Tanganku gemetar saat aku mengangkat boneka itu. Aku membawanya ke kamar sendiri, mengambil gunting kecil dan jarum jahit. Aku menggunting sedikit jahitan di salah satu mata plastiknya. Lalu, aku mendorong kamera mini itu ke dalam rongga di balik mata boneka. Aku menjahitnya kembali dengan tangan yang tidak stabil. Jahitannya jelek, tidak rapi. Tapi dari kejauhan, tidak terlihat. Aku menaruh kembali boneka itu ke rak. Mengatur kepalanya agar menghadap tepat. Satu kamera selesai. Kamera kedua untuk lorong. Aku keluar kamar Kirana dan menatap lorong panjang yang gelap. Di dinding seberang kamar Kirana dan kamar Bu Marlina tergantung lukisan kaligrafi besar. Aku berdiri di kursi kecil, menyelipkan kamera kedua di celah bingkai atas. Warnanya hitam, tenggelam dalam bayangan. Aku baru turun dari kursi ketika pintu kamar Bu Marlina terbuka. Nadia? Panggilnya. Jantungku hampir copot. Iya, Bu, jawabku cepat. Ini baru sampai. Lagi beresin kamar Kirana. Oh, katanya santai. Ibu kira kamu ke pasar. Mau ibu buatkan teh? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Baru setelah itu aku menyadari, tanganku gemetar hebat. Aku duduk di tepi ranjang, menghubungkan kamera-kamera itu ke ponselku. Layar terbagi dua. Satu menampilkan lorong. Satu menampilkan kamar Kirana dari sudut mata boneka. Kualitasnya tidak sempurna. Sedikit miring. Tapi jelas. Cukup jelas untuk melihat kebenaran. Malam itu terasa berjalan lambat. Aku memasak. Aku makan malam bersama Bu Marlina. Aku tertawa kecil di waktu yang tepat. Aku berpura-pura normal. Rizal menatapku sebelum tidur. Kamu kelihatan capek. Aku hanya mengangguk. Aku mematikan lampu kamar, tapi ponselku tetap menyala. Mode senyap. Getar saja. Aku menyelipkannya di bawah bantal. Aku berpura-pura tidur. Padahal seluruh tubuhku tegang. Jam dinding berdetak. Pukul 22. Pukul 23. Pukul 23.30. Aku mulai ragu. Mungkin malam ini tidak terjadi apa-apa. Dan saat itu, Bezze. Getaran kecil dari bawah bantal membuat jantungku berhenti sejenak. Aku menarik ponsel. Pukul 001. Gerakan terdeteksi. Lorong. Tanganku gemetar saat membuka notifikasi. Di layar, sosok Bu Marlina muncul dalam hitam putih. Dia berdiri di depan pintu kamarnya. Menoleh ke kiri dan kanan. Tidak menyalakan lampu. Lalu dia berjalan, pelan, berjingkat, menuju kamar Kirana. Dia berhenti, mendengarkan, dan masuk. Beberapa detik kemudian, Bezze. Gerakan terdeteksi, kamar Kirana. Aku berpindah ke kamera boneka. Kirana tidur pulas. Selimut menutupi tubuh kecilnya. Lampu tidur kelinci menyala redup. Bu Marlina masuk ke dalam frame. Dan hal pertama yang membuatku merinding. Dia tidak mendekati Kirana. Tidak menyentuh selimut. Tidak mengecek napasnya. Dia langsung menuju meja gambar. Dia menyalakan senter kecil. Menggeledah. Membuka laci.
mengacak krayon, membolak-balik buku. Wajahnya tegang, panik, seperti orang yang takut kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak berteriak. Setelah beberapa menit, Bu Marlina berhenti. Dia berdiri diam. Lalu, perlahan, dia berjalan ke dinding di sebelah tempat tidur Kirana. Dinding yang Kirana sebut dalam mimpinya. Dia menempelkan telinganya, mengetuk pelan. Tuh, tuh, tuh. Aku menatap layar dengan mata membesar. Dia sedang mencari ruang kosong di balik dinding. Dan saat itulah, gundukan selimut di ranjang bergerak. Kirana duduk. Tidak perlahan. Tidak bingung. Duduk tegak. Matanya terbuka, kosong. Aku memperbesar layar. Dan suara itu keluar. Dalam. Serah. Tua. Jangan sentuh gambar-gambarku. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Bu Marlina membeku. Dia mematikan senter. Berbalik pelan. Dan suara itu kembali terdengar. Itu bukan untukmu. Aku mengenali suara itu. Itu suara Pak Hendra. Dan suara itu keluar dari mulut anakku. Bu Marlina menjerit. Dia jatuh, bangkit, dan lari keluar kamar. Aku berpindah ke kamera lorong. Bu Marlina berlari tunggang langgang, menabrak dinding, lalu masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Aku kembali ke kamera kamar Kirana. Kirana berbaring lagi. Menarik selimut. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku duduk kaku di ranjang. Air mata mengalir tanpa suara. Saat itu aku mengerti. Bu Marlina tidak takut pada anakku. Dia takut pada sesuatu yang dijaga oleh anakku. Dan aku baru saja melihat awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Gambar anakku ternyata adalah peta. Dan saat aku melihat ibu mertuaku menelpon orang asing, aku tahu kami tidak punya banyak waktu. Aku tidak tidur sama sekali setelah melihat rekaman itu. Aku duduk di sofa ruang keluarga sampai subuh, ponsel di tangan, layar mati tapi bayangannya masih menempel di kepalaku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat kembali wajah Kirana yang duduk kaku di ranjang. Mata kosong, suara bukan miliknya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang kejam. Seolah mengejekku. Kirana bangun seperti biasa. Ceria. Tidak ada bekas tangis. Tidak ada tanda trauma. Dia memelukku dari belakang saat aku membuat sarapan. Ibu kok nggak tidur? Tanyanya polos. Aku tersenyum. Senyum palsu. Ibu begadang sedikit. Di meja makan, Rizal mengeluh mengantuk. Semalam ada yang banting pintu ya? Sendok di tangan Bu Marlina berhenti di udara. Oh, iya, katanya cepat. Ibu mimpi buruk. Kebangun, terus kepentok pintu kamar mandi. Bohong. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak berani menatap Kirana sama sekali. Nenek sakit? Tanya Kirana sambil menyeruput susu. Bu Marlina tersentak seolah disiram air dingin. Enggak, sayang, nenek cuma capek. Dia berdiri terlalu cepat. Kursinya berdecit. Ibu ke kamar dulu. Pintu kamarnya tertutup. Dikunci. Rizal menatapku. Ibu kenapa sih? Aku tidak menjawab. Aku tahu, sekarang bukan waktunya bicara. Aku butuh bukti yang bisa disentuh. Bukan hanya ditonton. Begitu Rizal berangkat kerja dan Kirana kuantar ke sekolah, aku kembali ke rumah dengan jantung berdebar. Aku masuk ke kamar dan mengeluarkan buku gambar Kirana dari tempat persembunyianku. Aku membawanya ke meja makan, tepat di bawah cahaya matahari. Tanganku gemetar saat membuka halaman demi halaman.
Sebagian besar adalah gambar anak kecil biasa. Tapi saat aku sampai pada bagian yang robek, napasku tertahan. Aku membuka halaman sebelum robekan itu. Dan di sana, denah rumah. Digambar dengan krayon warna-warni, tapi jelas. Lantai atas. Lorong panjang. Kamar-kamar ditandai kotak. Kamar aku dan Rizal. Kamar Bu Marlina. Kamar mandi. Dan kamar Kirana. Di kamar Kirana, salah satu dinding diarsir tebal dengan warna hitam. Di tengahnya, tanda X besar berwarna merah. Aku merinding. Aku membalik halaman berikutnya. Angka. Ditulis berulang-ulang, memenuhi satu halaman penuh. 2205,88. 2205,88. 220.588. Tulisan anak kecil, tapi penuh tekanan. Seolah Kirana menuliskannya sambil dipaksa mengingat. Aku menatap angka itu lama. Tanggal, kode, lalu ingatan menghantamku. Aku berlari ke lemari album foto di ruang keluarga. Aku membuka album lama, foto Pak Hendra muda, tersenyum bangga sambil memegang piala. Di bawah foto itu, tulisan tangan Bu Marlina. Pak Hendra menang tender besar pertama, 22 Mei 1988. Dadaku sesak. Pak Hendra menyembunyikan sesuatu. Dan Bu Marlina tahu. Aku kembali ke buku gambar. Menatap angka itu lagi. 220.588. Ini bukan tanggal biasa. Ini kombinasi. Dan tiba-tiba aku ingat kalimat Rizal dulu. Dulu kamar Kirana itu kantor ayah. Ayah yang renov sendiri sebelum meninggal. Aku menutup buku itu pelan. Semua potongan mulai menyatu. Pak Hendra menyembunyikan sesuatu di balik dinding kamar Kirana. Kirana menggambar petanya lewat mimpi. Dan Bu Marlina berusaha mengambilnya dengan memanfaatkan cucunya sendiri. Saat aku masih mencerna semuanya, aku teringat satu hal lagi. Rekaman lorong. Aku membuka rekaman setelah Bu Marlina lari ketakutan malam tadi. Pukul 00.15. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Dia mengintip. Lalu keluar. Dan kali ini, dia menelpon seseorang. Aku memperbesar rekaman. Bu Marlina mondar-mandir di lorong. Menunjuk ke arah kamar Kirana. Wajahnya tidak lagi ketakutan. Wajahnya marah. Penuh tekad. Dia mengangguk-angguk, seolah sedang memberi instruksi. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Dia tidak akan berhenti. Dia gagal mendapatkan kodenya secara halus. Maka dia akan menggunakan cara kasar. Dan itu berarti orang luar. Aku melihat jam. Masih siang. Aku tidak tahu kapan mereka akan datang. Malam ini? Sekarang? Aku tahu satu hal pasti. Aku tidak bisa menunggu. Aku menelepon kantor Rizal. Begitu dia mengangkat, suaraku sudah bergetar. Mas, kamu harus pulang sekarang. Ada apa, Nadia? Bukan Kirana. Dia aman. Tapi, Ibu, tolong pulang. Aku takut. Ada jeda di seberang sana. Lalu suara Rizal berubah serius. Sebentar. Aku izin pulang. 30 menit kemudian, mobilnya masuk garasi dengan terburu-buru. Rizal berlari masuk rumah. Di mana Ibu? Aku menarik tangannya. Ke kamar kita. Sekarang. Bu Marlina muncul di pintu kamarnya. Wajahnya terkejut. Rizal? Kok pulang? Ini urusan suami istri. Bu, kataku dingin. Permisi. Aku mengunci pintu kamar kami. Rizal menatapku.
Nadia, jelasin. Jangan bikin aku nebak-nebak. Aku mengeluarkan ponsel. Aku nggak akan cerita pakai kata-kata, kataku pelan. Aku akan tunjukkan. Aku memutar rekaman lorong. Rizal menghela napas. Ibu cuma. Aku memutar rekaman kamar Kirana. Dia terdiam. Matanya melebar saat melihat ibunya menggeledah meja, mengetuk dinding. Apa yang ibu cari? Bisiknya. Lihat terus, kataku. Dan saat suara itu keluar dari ponsel, jangan sentuh gambar-gambarku. Rizal berdiri mendadak. Itu suara ayah. Aku mengangguk. Air mataku jatuh. Aku meletakkan buku gambar Kirana di ranjang. Ini yang ibu kamu cari. Rizal membuka halaman demi halaman. Melihat denah. Tanda X. Angka. Wajahnya runtuh. Kalau dia nelpon orang lain, katanya pelan. Dia akan datang malam ini, jawabku. Dan Mas, mereka nggak akan peduli sama Kirana. Rizal menutup wajahnya. Lalu dia menatapku dengan mata yang berubah. Kita jaga Kirana. Malam ini. Aku mengangguk. Dan saat itu, kami belum tahu bahwa malam ini akan menjadi malam paling mengerikan dalam hidup kami. Malam itu dua pria asing masuk ke rumahku. Dan saat dinding kamar anakku dipukul, sesuatu akhirnya bangkit. Malam itu kami tidak tidur. Aku, Rizal, dan Kirana berada di kamar kami. Pintu dikunci. Lampu dimatikan. Kirana tertidur di antara kami, kecil dan hangat, seolah dunia ini masih aman. Padahal tidak. Ponselku berada di tanganku. Layar menampilkan kamera lorong. Tidak ada suara. Hanya gambar hitam putih yang berdenyut pelan. Jam dinding bergerak lambat. Pukul 22, hening. Pukul 23, hening. Pukul 23.40, hening. Rizal hampir tertidur sambil duduk. Dan tepat pukul 00.02. Bezei. Getaran pendek. Aku dan Rizal saling menatap. Di layar, pintu kamar Bu Marlina terbuka. Dia keluar. Menoleh ke arah kamar kami yang gelap. Sejenak dia ragu. Lalu, dia berjalan bukan ke kamar Kirana. Dia menuju pintu depan. Tanganku mulai gemetar hebat. Aku memperbesar layar. Pintu dibuka perlahan. Dan dua pria masuk. Tubuh mereka besar. Jaket hitam. Topi ditarik rendah. Salah satunya membawa tas ransel besar yang tampak berat. Bukan tukang. Bukan tamu. Bu Marlina berbisik cepat sambil menunjuk ke lorong. Aku bisa membaca gerakan bibirnya. Cepat. Jangan berisik. Dinding di sebelah tempat tidur. Rizal mengepalkan tangannya sampai buku-buku jarinya memutih. Mas, bisikku. Polisi. Aku menekan panggilan darurat dengan tangan gemetar. Saat panggilan tersambung, notifikasi kedua muncul. Gerakan terdeteksi, kamar Kirana. Dadaku seperti diremas. Mbak, ada keadaan darurat? Suara operator terdengar. Iya. Bisikku sekuat yang ku bisa. Tolong kirim patroli. Ada perampokan. Mereka ada di kamar anak saya. Rizal berdiri. Aku ke sana, katanya pelan. Jangan. Aku menarik lengannya. Tolong, tunggu polisi. Dia menatap Kirana yang masih tidur. Lalu menatapku. Aku ayahnya. Dan sebelum aku bisa mencegahnya, dia membuka pintu kamar. Aku tidak mengunci pintu lagi. Aku berdiri di ambang pintu, ponsel masih terhubung dengan polisi. Di lorong, Bu Marlina berdiri seperti penjaga. Wajahnya tegang.
Matanya menyala. Rizal berdiri tepat di belakangnya. "Ibu," katanya rendah. "Apa yang ibu lakukan?" Bu Marlina tersentak. Berbalik. "Rizal, kamu belum tidur?" "Apa itu?" Rizal menunjuk ke arah kamar Kirana. "Siapa mereka?" "Ibu cuma tukang. Ada yang bocor." Rizal tertawa pendek. Kering. Menakutkan. "Tukang bawa linggis tengah malam." Saat itu, krah. Suara logam menghantam dinding. Aku menutup mulutku agar tidak menjerit. "Rizal!" teriakku. Mereka mulai. Rizal mendorong ibunya ke samping dan berlari ke pintu kamar Kirana. Tapi sebelum dia sempat membuka pintu, suara itu terdengar. Bukan suara Kirana. Bukan suara anak kecil. "Jangan sentuh." Suara itu menggelegar, mengisi lorong, membuat dinding bergetar. Aku mendengar teriakan dari dalam kamar. "Apaan itu?" "Cuma anak kecil. Hajar aja." Krah. Pukulan kedua. Dan saat itu, sesuatu meledak. Bukan secara fisik, tapi seperti tekanan besar yang dilepaskan sekaligus. Suara raungan panjang. Bukan kata. Bukan jeritan manusia. Lampu rumah berkedip. Dan tiba-tiba, brak. Suara benda berat roboh. Aku mendengar jeritan ketakutan pria dewasa. "Kaki gue. Astaga. Ini rumah ada setannya." Pintu kamar Kirana terbuka paksa dari dalam. Dua pria itu keluar berlari. Salah satunya pincang. Yang satunya wajahnya penuh debu dan ketakutan. "Batal, Bu. Batal?" teriak salah satu sambil mendorong Bu Marlina. Mereka berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Lorong kembali sunyi. Aku berlari ke kamar Kirana. Rizal sudah berdiri di ambang pintu. Kaku. Pemandangan di dalam kamar membuat kakiku lemas. Lemari buku besar di sudut kamar, roboh, hancur. Jatuh tepat di depan dinding yang tadi dipukul. Linggis tergeletak di lantai. Dan di atas tempat tidur yang berdebu, Kirana duduk. Tegak. Mata terbuka. Kosong. Bu Marlina, yang tadi terdiam, tiba-tiba berteriak. "Ini gara-gara kamu." Dia menyerbu masuk. Sebelum kami sempat bereaksi, dia mencengkeram bahu Kirana. "Angkanya mana?" "Kasih nenek." Kirana terguncang. Menangis. "Cukup." Rizal menerjang. Dia menarik tangan ibunya dengan keras dan berdiri di antara Bu Marlina dan anak kami. "Jangan pernah sentuh anakku lagi." Aku memeluk Kirana. Tubuhnya gemetar hebat. "Ibu." Isaknya. Nenek marah sama Kirana. Aku memeluknya erat. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu di sini." Bu Marlina terhuyung ke belakang. Punggungnya menabrak dinding yang sudah berlubang. Dan di balik lubang itu, aku melihatnya. Sudut kotak besi gelap. Brankas. Bu Marlina menatapnya dengan mata membelalak. Nafasnya terengah. Itu dia. Dia bergerak maju. Dan saat itu, lampu biru merah menyinari jendela. Suara sirine memecah malam. Polisi datang. Petugas masuk dengan senter dan senjata siap. Mereka langsung melihat kekacauan itu. Bu Marlina mencoba menyerbu brankas, tapi polisi menahannya. "Tenang, Bu. Dia merampok saya," teriak Bu Marlina. "Tidak," kataku sambil mengangkat ponsel. "Saya punya rekaman. Semuanya." Bu Marlina terdiam. Polisi membawa dua pria yang tertangkap di taman tetangga. Bu Marlina digiring keluar rumah.
Saat melewati Rizal, dia tidak menatapnya. Wajahnya kosong, hancur. Dan rumah kami akhirnya sunyi. Tapi cerita ini belum selesai. Karena di balik dinding itu, kebenaran terakhir masih menunggu untuk dibuka. Brankas itu terbuka. Dan aku baru mengerti. Selama ini anakku bukan korban, dia adalah penjaga. Sirine polisi masih bergema di luar rumah ketika aku duduk di lantai kamar Kirana, memeluk tubuh kecilnya yang akhirnya mulai tenang. Tangisnya mereda perlahan. Nafasnya masih tersengal, tapi matanya sudah kembali jernih. Tidak kosong. Tidak asing. Anakku sudah kembali sepenuhnya. Rizal berdiri di depan dinding yang berlubang, menatap sudut besi gelap yang menyembul dari balik reruntuhan plester. Brankas itu nyata. Bukan hayalan. Bukan simbol. Bukan mimpi buruk. Pak Hendra benar-benar menyembunyikan sesuatu di balik dinding kamar cucunya sendiri. Polisi meminta kami menjauh sebentar. Mereka memotret kerusakan, mengamankan barang bukti, dan mencatat keteranganku. Aku menunjukkan rekaman CCTV. Semua. Tanpa sensor. Wajah Bu Marlina di layar ponselku, ketakutan, lalu berubah menjadi serakah, cukup menjadi bukti. Dia tidak menyangka lagi. Dia hanya duduk di mobil polisi dengan tatapan kosong. Seperti seseorang yang akhirnya kalah, bukan oleh hukum, tapi oleh rahasianya sendiri. Setelah rumah agak tenang, salah satu petugas menoleh pada Rizal. "Pak, itu brankas milik siapa?" Rizal menelan ludah. "Milik ayah saya." Petugas mengangguk. Kalau begitu, pembukaannya harus disaksikan pemilik sah. Rizal mendekat ke dinding. Tangannya menyentuh besi dingin brankas itu. "Ayah," bisiknya pelan. Aku berdiri di sampingnya. "Kirana masih kupeluk." "Kirana," kata Rizal lembut. "Sayang, kakek pernah bilang sesuatu ke kamu." Kirana mengangguk kecil. "Kakek bilang Kirana harus ingat angka. Katanya, ini rahasia." "Angka berapa?" tanyaku perlahan. Kirana memejamkan mata sejenak, seperti mengingat mimpi yang jauh. 220588. Rizal menghela napas panjang. Dia memutar tombol kombinasi perlahan. Ke kanan, berhenti. Ke kiri, berhenti. Ke kanan lagi, klik. Suara kecil itu terdengar sangat keras di ruangan yang hening. Rizal menarik gagang besi itu. Pintu brankas terbuka. Cahaya senter polisi menyinari isinya. Dan kami semua terdiam. Di dalamnya bukan hanya uang. Ada emas batangan kecil tersusun rapi. Ada sertifikat tanah dan deposito. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Tapi bukan itu yang membuat dadaku terasa sesak. Di atas tumpukan itu, ada 2 amplop putih. Yang pertama besar dan tebal. Yang kedua kecil dan tipis. Rizal mengambil amplop besar lebih dulu. Di depannya tertulis dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas. "Untuk cucuku, Kirana." Tanganku gemetar. Rizal membuka amplop itu dan membaca pelan. Suaranya bergetar. Itu adalah surat wasiat tambahan. Semua isi brankas, emas, sertifikat, deposito, secara hukum diwariskan sepenuhnya kepada Kirana. Dana perwalian tidak bisa dicairkan sampai usia 21 tahun. Hanya boleh digunakan untuk pendidikan dan masa depannya. Dan wali pengelolanya, Rizal dan aku. Bersama. Aku menutup mulut. Air mataku jatuh. Pak Hendra mempercayaiku. Dia tahu putranya akan goyah menghadapi ibunya. Dan dia menyiapkan aku sebagai penyeimbang. Di balik surat hukum itu, ada 1 lembar surat tulisan tangan.
Rizal membacanya dengan suara serak. Jika kau membaca ini, artinya aku telah pergi. Tapi aku tidak pernah meninggalkanmu, Kirana. Aku menyembunyikan ini bukan dari ayahmu, tapi dari nenekmu. Keserakahannya akan menghancurkan segalanya. Aku memilihmu sebagai penjaga, karena anak kecil adalah satu-satunya yang belum dikotori niat buruk. Aku akan menjagamu sampai tugasmu selesai. Aku memeluk Kirana lebih erat. Saat itu aku mengerti. Selama ini, anakku bukan korban kerasukan. Dia dipercaya. Dia bukan yang dilemahkan. Dia dipilih. Rizal lalu mengambil amplop kedua. Kecil, tipis. Di depannya tertulis satu nama. Marlina. Rizal berjalan mendekati ibunya yang masih duduk terborgol di kursi ruang tamu. Dia menyerahkan amplop itu tanpa berkata apa-apa. Bu Marlina membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Tulisan tangan suaminya. Aku tidak membacanya, tapi aku melihat reaksinya. Wajah Bu Marlina runtuh. Bukan marah. Bukan panik. Hancur total. Dia menangis tanpa suara. Belakangan, aku tahu isi kalimat itu. Warisanmu adalah rasa malu. Kasus itu selesai cepat. Rekaman, saksi, pengakuan para pria bayaran, semuanya lengkap. Bu Marlina divonis bersalah atas persekongkolan perampokan dan membahayakan anak di bawah umur. Dia dipenjara. Rizal tetap mengunjunginya sebulan sekali. Bukan karena memaafkan, tapi karena dia tetap ibunya. Rumah kami direnovasi. Dinding kamar Kirana diperbaiki. Dicat ulang warna cerah. Brankas dipindahkan ke bank. Dan sejak malam itu, Kirana tidak pernah lagi berbicara dalam tidurnya. Tidak pernah lagi bermimpi tentang kakek. Seolah setelah rahasianya aman, Pak Hendra akhirnya bisa pergi dengan tenang. Suatu sore, aku duduk di teras belakang. Rizal di sampingku, membaca koran. Kirana berlari menghampiriku dengan buku gambar baru. Ibu, lihat. Aku membuka halamannya. Bukan denah. Bukan angka. Hanya gambar 3 orang bergandengan tangan di bawah matahari tersenyum. Aku, ibu, dan ayah, katanya bangga. Aku memeluknya erat. Dan saat itu aku sadar, harta karun terbesar di rumah ini. Bukan emas. Bukan brankas. Bukan rahasia. Tapi kedamaian yang akhirnya kembali.